Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini sudah muncul polling ELC ya, debat Pilpres terakhir, Capres-Cawapres baru saja selesai. Pemilu tinggal 10 hari lagi, siapa pilihan Anda ya? Ternyata dari beberapa voters ya, suara 320.000 suara, 320.805 suara begitu kan ya, sudah memberikan statement di situ, memberikan dukungan. Ternyata Anies Muhaimin ya 40%, Prabowo Gibran 33%, Ganjar Mahfud 21% dan abstain yaitu adalah 1%. Kalau kita melihat dan merujuk dengan adanya hal seperti ini, maka kemudian bukan tidak mungkin Anies Baswedan akan menang begitu kan ya. Karena apa? Karena dengan adanya polling-polling seperti ini, Anies Baswedan selalu menang mereka ya, selalu menjadi top skor di situ begitu ya. Jadi kita lihat bahwa banyak komentar-komentar dari netizen menggunakan bot lah, menggunakan ini dan sebagainya begitu kan. Tapi ini kan berhadapan langsung dengan masyarakat begitu kan ya. Jadi dengan asumsi 40% itu saya kira bisa saja Anies Baswedan dengan mudah untuk bisa berlaju ke 2 putaran di situ begitu kan ya. Prabowo juga sama. Tapi pada kenyataannya kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud mereka bergabung kepada Anies Baswedan, bukan tidak mungkin ini akan ada kemenangan telak begitu dibandingkan dengan seorang Prabowo Gibran. Ini lucu amat di situ begitu kan. Kenapa lucu? Ya karena lembaga-lembaga survei merilis bahwa Pak Prabowo menang 1 putaran. Tapi sekarang mulai agak kepanasan dan panik mereka begitu kan ya. Takut tidak menang 1 putaran. Kenapa? Karena pada kenyataannya kalau 2 putaran hati-hati loh ya. Anies Muhaimin bisa menjadi penentu di situ begitu sebagai bentuk kemenangan ya. Karena apa? Karena Pak Jokowi sudah mulai turun tangan ya. Istana sudah, menteri-menteri mereka sudah banyak turun tangan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Akibatnya apa? Ya, akibatnya kalau Prabowo Gibran kalah, jelas-jelas Jokowi tidak bisa berlabuh kemana-mana mereka begitu kan ya. Sehingga ya mau apa coba ya, partai-partai masing-masing kalau kalah dia menyelamatkan diri partainya begitu kan ya. Tidak mungkin mereka harus sana sini begitu kan. Akhirnya yang paling menjadi dampak luar biasa itu adalah PSI di situ. Mau berlabuh kemana ya? Kalau sudah Golkar ya, yang lain misalnya sudah berlabuh ke koalisi pemerintah, apakah PSI tidak mau di situ begitu kan ya? Dia akan menjadi oposisi atau menjadi koalisi. Yang jelas mereka ya, karena ini masih PDIP dengan PSI seolah-olah mereka tidak bisa disatukan dalam koalisi begitu kan ya. Tapi pada ujung-ujungnya mereka sudah kelihatan kok begitu kan ya. Jelas PDIP akan memberikan ancaman kepada Jokowi di situ ya. Ya sehingga ya ancaman itu dalam bentuk mereka mungkin sehingga tidak bisa berlabuh kemana-mana ya, bisa saja seperti itu begitu kan. Dan Jokowi dan bisa merasakan bagaimana ya kepentingan PDIP itu selama ini begitu kan ya. Jadi banyak sekali pro dan kontra. Artinya apa? Artinya masyarakat bisa melihat hal itu. Ini pelaku-pelaku survei yang abal-abal akan ketar-ketir yang melihat fakta yang bahwa siapapun yang bikin polling hasil 01 akan menang. Tak dipungkiri pembicaraan di medsos saja 01 mendominasi 80%. Sentimen positif yang menandakan bahwa pengguna media sosial hampir semuanya membicarakan yang baik untuk 01. Ada pula yang berkomentar polling sesuai dengan penampilan ya debat selama ini ya. 01 Amin memang sangat pantas unggul, tapi yang kedua dan ketiga ya apa nggak kebalik. Dipastikan 14 Februari hari perubahan dan penuh kasih sayang rakyat Indonesia. Nah, itu sudah dirilis di situ begitu kan. Pollingnya Anies Baswedan ketika debat, setelah pasca debat mereka menang 40% kalau dari hitung-hitungan dari ELC. Kalau kita masuk pada lembaga survei yang kemudian disurvei oleh Litbang Kompas di situ sudah menunjukkan bahwa Anies Baswedan ya 7,6% di situ dibandingkan dengan Prabowo 7,1% dan Pak Ganjar 7,3%. Artinya apa? Kalau kita berbicara itu ya sentimen dari politik dari publik, Anies Baswedan sangat luar biasa di situ begitu. Artinya apa? Bukan tidak mungkin Anies Baswedan itu keluar sebagai pemenang di situ begitu kan. Apalagi ditambah lagi kalau putaran kedua, saya ingin putaran kedua begitu kan. Karena apa? Karena putaran kedua ini lawannya ya Anies Baswedan atau Pak Prabowo atau Pak Ganjar begitu kan. Jelas mereka begitu ya.
Jadi artinya apa? Artinya kekuatan PDIP itu sangat luar biasa hari ini begitu kan. Bisa saja akan memenangkan Anies Baswedan biar menjadi efek jera kepada Pak Jokowi akan berlabuh kemana mereka. ini banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan ya. Pendukung-pendukung Prabowo mungkin agak kepanasan dan panik melihat dengan ya polling-polling seperti ini. Justru ada yang berkomentar juga begitu, Pak Anies Presiden RI tahun 2024, amin, Indonesia akan memiliki ya presiden hebat. Saya yakin hasil 14 Februari tidak jauh beda katanya ya. Hanya kecurangan yang akan mengalahkan, amin. Wow, ini yang menjadi penting bagi kita begitu kan ya. Ya semua orang kita harus lihat apakah ada kecurangan-kecurangan yang di bawah begitu. Yang tentunya begitu kan ya. Yang tentunya ya karena finansial mereka sangat kuat dan sebagainya justru akan agak rawan begitu kan. Maka kemudian apa yang terjadi? Kita harus melihat secara rasionalitas ya. Rasionalitas kita kemana ya. Jadi kalau ada yang ingin ngotot sekali untuk memenangkan Prabowo satu putaran, saya kira agak masih jauh di situ begitu kan. Tapi kita tunggu saja. Nasib seseorang itu kan sudah tidak menentu di situ begitu. Tapi yang jelas bagi kami adalah ya ini putaran kedua. Ini pasti ada putaran kedua ya. Pasti 2 putaran ya. Bahkan survei bayar miliaran ya kalah sama survei real gratisan. 320.000 itu terus saya mau tanya jumlah ya pemegang hak pilih Indonesia sekarang berapa jumlahnya? Ya jumlahnya 270 juta begitu kan ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan 300 asumsi orang di situ begitu kan ya, dengan asumsi 320.000 begitu kan. Kalau dia punya 3 anak, bayangkan itu sudah berapa begitu kan? Itu sudah hampir 1 juta kan begitu kan ya. Kalau sudah hampir 1 juta ya kita tetangga saja begitu kan. Itu yang masih memberikan vote di situ. Yang tidak memberikan kan masih banyak begitu kan. Artinya apa? Artinya tolak ukur kita itu adalah bagaimana cara kita masyarakat bisa ya bersama-sama menjadi magnet kekuatan untuk memenangkan Anies Baswedan. Itu poin penting di situ begitu. Saya dari dulu terkait dengan lembaga survei begitu kan ya, terkait dengan adanya menang satu putaran dan sebagainya. Saya sudah kapok ya mendengar lembaga-lembaga survei seperti itu begitu. Dikurang apa coba? 2017 ketika Anies Baswedan mencalon gubernur, dia kalah katanya. Lembaga survei sudah merilis kalah jauh mereka begitu kan. Tapi kenyataannya kok menang ya. Terus kemudian lembaga survei di 2019 ketika Pak Prabowo maju sebagai presiden, sebagai calon presiden, tapi pada ujung-ujungnya mereka mengatakan lembaga survei mengklaim bahwa ya semuanya Prabowo menang katanya begitu. Elektabilitasnya sangat tinggi. Tapi pada kenyataannya kita lihat saja begitu. Ternyata keok mereka. Jadi politik itu kan tidak menentu begitu siapa yang menang. Tapi dengan kepercayaan masyarakat hari ini, insya Allah ada kemenangan yang sangat luar biasa ya. Tapi jangan tergoda dengan adanya ya finansial yang kemudian menurut saya pribadi agak gimana begitu kan. Saya rasa inilah banyak sekali pro dan kontra di situ. Tapi pada ujung-ujungnya masyarakat harus paham yang harus kita joblos siapa sebenarnya sih. Ada yang mengatakan juga ya dari komentar ini lembaga survei hanya untuk memframing dalam menggiring opini publik ya terhadap ya masyarakat, di framing sebegitu wahnya begitu kan ya. Tapi pada ujungnya itu aja mereka begitu. Maka saya pribadi tidak percaya terhadap lembaga-lembaga survei hari ini. Ya kita lihat saja nanti begitu karena pemilihan Pilpres ini kan sangat mudah di situ begitu kan ya. 2 jam sudah kelihatan siapa yang menang kok begitu kan. Karena ada quick count di situ begitu kan. Karena ada hitung cepat di situ begitu. Tapi kita tunggu saja. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.